mohon izin acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu, hadirin acara Bincang Kampus hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada hari Rabu yang cerah ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka Bincang Kampus dengan tema mengenal program studi akuntansi hari Rabu 24 Februari 2021. Yang terhormat Ibu Islamiah Kamil SEMAK selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Undira. Yang terhormat Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Manajemen Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat Ibu Feli Randiantini SEMM selaku dosen Prodi Akuntansi Undira. Ibu Cornelia Johanna M. Ikom selaku Kepala Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Serta Bapak Andi Renata Agusta Yudi, SIPMM, selaku Kabiro Marketing Universitas Dian Nusantara. Dan yang kami hormati, teman-teman peserta Bincang Kampus, siswa-siswi SMA SMK yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing knowledge kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK. Dan serta saya juga ucapkan terima kasih pula kepada penyelenggara Bapak Yudi dan Ibu Cornelia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari setiap kegiatan-kegiatan yang selalu diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara ini. Baik, sedikit mohon izin untuk teman-teman peserta Bincang Kampus, izinkan saya untuk menceritakan apa sih Bincang Kampus ini gitu. Jadi Bincang Kampus ini adalah program kerja dari Biro Humas Undira dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan juga hari-hari besar nasional. Dan pada kesempatan kali ini, Biro Humas bekerja sama dengan Biro Marketing berkolaborasi untuk menyelenggarakan Bincang Kampus dengan mengangkat tema mengenal program studi akuntansi. Dengan tujuan agar mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih dalam terkait program studi akuntansi guna memberikan bekal calon mahasiswa menentukan minat, bakat, dan potensi yang sesuai dengan peminatan program studinya nanti di perguruan tinggi. Karena tidak sedikit dari calon mahasiswa yang sudah mendaftar dan berkuliah, ternyata mereka merasa salah mengambil jurusan gitu. Dan itu akan berakibat buruk juga untuk di kemudian hari ketika si mahasiswa ini berkuliah. Makanya kita adakan acara ini untuk jaga-jaga nih biar teman-teman tuh nggak salah pilih program studi gitu. Baik, kami persilakan kepada Ibu Feli untuk dapat memandu berjalannya sesi penyampaian materi Bincang Kampus Prodi Akuntansi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Sekar selaku MC. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Didin, Ibu Islamiah Kamil ya selaku Seprodi, lalu kepada yang terhormat Ibu Cornelia, Bapak Andi, dan tim-tim Undira Humas yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, kita sudah langsung masuk ke acara inti di bawah ini akan mengupas tentang apa sih jurusan akuntansi itu ya Bu Islamiah Kamil ya Ibu ya. Namun sebelumnya kita akan mengenal siapa sih Ibu Islamiah Kamil. Nah, berikut adalah CV apa singkatnya. Mohon dibantu. Kita lihat dulu, kita harus kenalan dulu dengan Ibu Islamiah Kamil ya. Tak kenal maka tak sayang ya, kawan-kawan Undira.
Yang pasti Ibu Islamiah Kamil adalah orang atau dosen praktisi akuntansi yang sudah berpengalaman. Ya. Ya. Nah, berikut ya CV lengkap dari Ibu Islamiah Kamil ya. Di mana beliau menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara ya, dengan tempat tanggal lahir tanggal 25 Agustus tahun 1976, lahir di Jakarta dan berdomisili di Kutabumi, Tangerang, Banten. Nah, kita bisa lihat bahwa pendidikan beliau adalah lulusan S2 Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Universitas Mercu Buana. Lalu beliau juga lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Mercu Buana. Nah, aktivitas beliau adalah Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara serta aktif di organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Islamiah Kamil bahwasanya akan membahas tentang apa sih prodi akuntansi. Lalu ada beberapa sertifikasi populer untuk akuntansi. Lalu misalnya alasan apa sih kenapa kita atau kawan-kawan Undira memilih jurusan akuntansi? Alasannya apa ya? Jangan sampai kita salah pilih jurusan. Lalu ada pula mungkin lowongan pekerjaan apa ya yang cocok bagi lulusan jurusan akuntansi. Lalu tak lupa juga nanti Bu Islamiah Kamil akan menjelaskan pilihan konsentrasi yang ada di prodi akuntansi Universitas Dian Nusantara. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Islamiah Kamil dapat memaparkan materinya. Ya. Seperti Terima kasih silakan, Bu Feli yang cantik, soleha. Amin. Luar biasa ya. Rajin menabung juga, Bu. Ya, rajin menabung ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada di sini ada Kak Sekar yang kece badai. Aduh, sebagai MC yang sangat luar biasa nih, MC langganannya Undira yang luar biasa. Setiap acara mau acaranya santai, resmi, udah paling oke ya. Soalnya nggak ada lagi, Bu Is. Wah, ada lagi ya. Ibu Is gantiin aku ya. Ada bos kami nih, bos-bosnya akuntansi, ada kaprodi kita yang paling ganteng. Namanya saja sudah Pak Didin Perkasa, udah pasti Dr. Didin Hikmah Perkasa, keren itu ya. Kita dipimpin oleh Pak Didin di akuntansi dan manajemen ya. Jadi Pak Didin ini membawahi dua prodi, yaitu akuntansi manajemen. Jadi kerjanya cukup luar biasa nih Pak Didin ini nih. Wah, kalau kita cuma satu-satu, beliau pegang dua gitu kan. Jangan tiga ya Pak, cukup dua dulu Pak. Kemudian ada ini sahabat perjuangan, wah Bu Cornelia Johana. Ini saya kalau apa-apa pasti Bujo. Mereka Bujo tuh udah paling paham deh ya. Selalu disusahkan gitu ya Bujo ya dengan kegiatan-kegiatan di akuntansi. Makasih banyak Bu Jo, supportnya luar biasa. Pak Yudi, terima kasih kesempatannya. Saya di sini luar biasa juga dikasih kesempatan untuk menjelaskan, paling tidak sharing-sharing tentang akuntansi. Makasih banyak. Terus tim Humas, Mbak Lara, semuanya, Mas Bagas, luar biasa, Mbak Eva. Nih saya excited sekali gitu ya. Dan ini yang menarik, ternyata ada juga mahasiswa-mahasiswa Undira gitu ya. Mungkin waktu kemarin jadi pengen tahu gitu ya, apa sih akuntansi? Betul, ada mahasiswa-mahasiswa saya juga. Untuk kawan-kawan Undira, teman-teman anak SMK, SMA sederajat, ini kakak Iis ya. Jadi panggilnya kakak Iis, bukan Wiis. Meskipun kalau usia sudah ya jelita lah. Ini jelita, jelang 50 tahun. Tapi kita tetap sama, passionnya tetap, semangatnya adalah semangat milenial. Kalau kata Buan Undira, semangatnya milenial. Kita nggak boleh kehilangan arah. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita coba share screen ya. Mau tahu akuntansi itu mainstream atau or not sih, atau anti mainstream? Karena dibilangnya tuh akuntansi pasaran banget sih gitu kan, pasti orang mikirnya tuh kayak gitu, persepsi terus ngapain sih anak akuntansi? Padahal kalau udah tahu, seperti tadi Bu Feli bilang,
Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sayang, ya. Oke, sudah terlihat saya screen-nya Bu Iis? Sudah, Ibu. Udah ya, fotonya paling besar sepertinya ya. Wah, auto eksis ini Ibu, auto eksis ya. Oke. Kalau bicara akuntansi, accounting ya, dari globalnya itu ada pembajakan expenditure, ada budget anggaran, ada kredit ya, ada ledger buku besar, payable. Loh Bu, ini kok hitung-hitungan semua ya, bikin pusing ya. Ntar dulu, kalau belum tahu selahnya pasti mikirnya kayaknya akuntansi itu bikin bete, pasti kaku deh orang akuntansi. No way, kita akan bicara banyak tentang akuntansi ya. Apa sih akuntansi? Akuntansi itu jurusan paling populer loh, kawan Undira, dipilih oleh calon mahasiswa. Karena untuk kuliah dalam negeri maupun luar negeri, akuntansi itu masih memegang peranan yang sangat luar biasa. Viralnya masih bagus gitu ya. Karena apa? Akuntansi itu ilmu yang memang secara sofistikasi itu mencatat, mengklasifikasi, mengukur, menyajikan data keuangan ya. Tapi inti akhirnya adalah punya tujuan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi ini adalah jurusan akuntansi di mana ilmunya itu, dan ilmu akuntansi itu ilmu yang universal. Setiap kehidupan pasti membutuhkan akuntansi. Udah pasti. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman, kawan-kawan Undira pasti pernah dapat uang saku. Uang saku dari siapa? Dari orang tua ya. Atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti mendapat penghasilan. Itu saja pada saat teman-teman sudah begini. Nanti malam, dapat uang saku. Beli baju, beli lipstik, beli OVO misalnya, itu sudah salah satu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Mbak Sekar, aduh kayaknya lipstik udah habis nih. Nah itu sudah akuntansi loh. Kenapa? Otomatis kita mulai mencatat, mulai mengklasifikasikan apa sih kebutuhan kita. Jadi tanpa kita sadari, kita itu adalah akuntansinya dalam kehidupan. Ya, hanya bedanya dalam akuntansi yang jurusan akuntansi itu benar-benar diarahkan secara administratif dan secara teoritis. Nah itu seperti itu ya. Dan biasanya kalau tahu akuntansi, kalau misalnya buat kawan-kawan nih, mungkin punya teman dekat gitu ya, ada yang mau malam mingguan, wakuncar atau mau hangout, pasti lihat buka dompet kan. Nah, kalau buka dompet, aduh 50.000 uang tunainya, tapi motornya adalah Kawasaki Ninja. Nah, berarti kalau dalam akuntansi, aset lebih besar daripada uang tunai itu. Jadi modal gaya gitu ya, gayanya keren, uang tunai 50.000 di kantong. Gak apa-apa. Yang penting apa? Di akuntansi itu dalam neraca, nanti kita lihat neraca itu udah kelihatan tuh yang namanya asetnya motor Kawasaki Ninja. Tapi uang tunainya 50.000. Gak masalah, yang penting bisa gaya. Nah, itu salah satu loh yang bikin menarik di akuntansi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang seneng sama K-pop, yang drama Korea, sekarang lagi viral ya, milenial, siapa nggak kenal nih? Jangan salah loh, kita bisa bikin komik-komik ala-ala akuntansi. Anak akuntansi kalau udah bicara yang namanya drakor, nah ini penting nih, lucu-lucuan aja ya. Jadi kalau ini pasti udah tahu ya, film-film ini drama Koreanya The Season of the Sun. Nah, ini So Joong Ki, ini tapi udah ini ya, udah hatam dia ya. Nah, lihat tuh, kata si So Joong Ki, kamu tahu nggak tujuan laporan keuangan? Dijawab dia sama Song Hye Kyo. Tahu tuh, untuk mengambil keputusan bagi perusahaan dan informasi yang disajikan. Terus kalau tujuan hubungan kita, menikah punya anak. Itu ala-ala komiknya kali ya. Terus ini pasti nggak ketinggalan nih. Ini serial Goblin nih. Ini Ibu bikin Bu Is bikin sedikit anekdot meme ya gitu ya. Akuntansi terkenal dengan jurnalnya. Nah kalau kata siapa nih namanya nih? Kim Go Eun, nah sama Gong Yoo, aku mau menjurnal namamu di hatiku, anak akuntansi banget nih kayaknya, gitu kan? Yang paling ngetop nih, Park Shin Ye sama Lee Min Ho, pasti udah pada paham belum ya? Nah dia bilang, bukan hanya perusahaan aja loh butuh surat penyerahan barang, aku juga butuh loh surat penyerahan hati ya, kata si Park Shin Ye. Makanya kata si Lee Min Ho, tenang, hatinya dijagain. Jadi ini banyak sekali. Ternyata film-film ini pun pasti butuh biaya kan.
drakor ini pasti butuh investasi kan. Nah, pasti anak akuntansi jadi penasaran. Yang senang sama bola, jangan salah. Manchester United itu dia juga punya loh universitasnya yang membahas juga tentang akuntansi, karena salah satu mahasiswa Undira juga pernah ada yang mendapatkan undangan ya, tapi karena ada yang mendapatkan undangan lah untuk bisa ikutan di sana, itu keren sekali ya. Nah, nih, bidang apa aja sih yang terkait akuntansi? Akuntansi itu memang universal. Bidangnya itu ada keuangan, perbankan, manajemen pun ikutan berkaitan, pemasaran, kewirausahaan apalagi, ekonomi apalagi. Nah, 10 bidang akuntansi yang sangat spesialisasi. Ada akuntansi keuangan, ada auditing, pemeriksaan, ada akuntansi biaya, manajemen, pajak salah satu dalam akuntansi. Kenapa? Karena ada anekdot pajak nih. Hanya 2 yang pasti di dunia ini, mati dan pajak, itu katanya tuh. Nah ini, dan yang paling menarik, pajak itu sudah masuk ke dalam kurikulum di SMP loh, apalagi SMA. Jadi kalau mau tahu lagi pajak yang paling oke, akuntansi akan mengupas lebih dalam. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada akuntansi anggaran dan lain-lainnya ya, termasuk sektor publik maupun sektor akuntansi. Ini yang seneng-seneng sekarang lagi zamannya artificial intelligence ya, di mana kecerdasan buatan. Wah, yang suka nonton drakor startup, Nam Jo-yoon, siapa yang Han Ji Pyong, siapa yang Nam Do-san, pasti tahu tuh ya. Di mana ada aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa dalam startup bisnis, tapi ternyata mereka tetap butuh yang namanya investor. Butuh bagaimana menganggarkan, butuh bagaimana mencatat pengeluaran dalam pemakaian aplikasi tersebut. Jadi akuntan nggak boleh ketinggalan zaman ya. Terus seperti itu. Oke. Tadi yang Bu Feli katakan nih, apa aja sih keterampilan yang dibutuhkan dalam akuntansi? Mungkin yang teman-teman sedang berhitung, oke, boleh masuk akuntansi. Senang memecahkan masalah, jadi tempat curhatnya ya. Mungkin ada teman-teman yang suka jadi tempat curhat, bisa juga loh masuk akuntansi gitu kan. Terus yang teliti, detail gitu ya, kayak Bu Feli itu orangnya detail tuh. Mesti begini gitu kan. Nah, Pak Didin juga detail tuh. Pak Yudi apalagi, wah kalau lagi ini detail dia semuanya. Nah, itu juga mungkin bisa cocok juga masuk akuntansi Pak Yudi ya. Nah, itu. Dan akuntansi itu independen. Kenapa independen? Dia tidak boleh memihak. Kenapa? Karena mata kuliah dan nanti ke depannya dia harus bersikap netral, tapi memiliki kualitas. Nah, itu di dalam keterampilan dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa sertifikat loh, teman-teman, yang paling populer ya di akuntansi itu yang setara itu ada sertifikat public akuntan, ada manajemen akuntan, ada internal auditor, ada CISA ya. Ini yang bisa nanti teman-teman kalau memang paham tentang akuntansi, ini menarik. Seperti Bu Iis juga udah ambil yang CPAM, CPAF, nanti mungkin CMA. Ini adalah profesi-profesi yang sangat menarik ya. Tadi dibilang, ada nggak teman-teman nih yang untuk anak teman-teman mahasiswa Undira pasti, aduh nih gue kejebak kayaknya nih masuk akuntansi nih gitu. Ada yang karena masuk akuntansi karena pacarnya, nggak masalah. Banyak orang yang mengatakan akuntansi itu jurusan kuliah terlalu pasaran, mainstream banget sih, pasaran banget gitu kan. Walaupun pasaran punya kelebihan loh akuntansi. Kalau bagi pecinta hitung-hitungan, akuntansi mungkin akan lebih adaptasi lagi. Coba lihat deh, akuntansi itu teman-teman punya alasan apa? Coba dilihat, ada nggak punya passion? Aduh Bu, saya passionnya di akuntansi. Oke, itu bisa jadi alasan masuk akuntansi. Prospek kerjanya bagus, nanti kita bahas. Oke, silakan. Ngikutin doi biar satu fakultas. Nah, ini juga semangat loh ya. Boleh aja, kan Ibu bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal makin sayang. Nah, itu seperti itu. Ada juga yang disuruh orang tua. Kadang-kadang orang tua itu pilihannya mungkin ya tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Jadi kadang-kadang jadilah akuntan. Nah, itu seperti itu. Kemudian alasannya apa? Saya suka berhitung loh. Bu Iis, saya suka berhitung. Terus pengen kerja kantoran, tapi akuntansi nggak harus kerja kantoran juga. Menjadi wirausaha pebisnis pun juga butuh akuntansi loh, gitu lah. Nah, yang menarik lucu nih, alasannya pengen jadi menantu idaman. Wah, kayaknya kenapa? Karena di akuntansi angka 0 hilang aja dicari, apalagi kamu hilang pasti dicariin, ya kan? Itu akuntansi itu ya. Kemudian akuntansi katanya ganteng-ganteng nih mahasiswanya atau anak akuntansi, cantik-cantik, Bu Feli cantik, Bu Is cantik, oh gitu ya. Intinya
akuntansi itu punya beberapa alasan untuk masuk akuntansi. Nah, yang senang matematik boleh masuk akuntansi karena jurusan terbaik bagi pecinta matematika, karena di akuntansi memang ada hitung-menghitung ya. Terus cabang ilmu akuntansi itu banyak ya, banyak sekali, ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi manajemen ada ya. Kemudian akuntansi itu masih punya esensi tinggi loh, masih punya harga pasaran yang sangat bagus loh. Karena apa? Sistem keuangan negara yang baik berasal dari akuntansi yang baik. Nah itu, jadi kan Ibu sudah bilang, gak lepas dari kehidupan kita dari akuntansi hitung-menghitung ya. Karir yang cemerlang, nah ini adalah salah satu alasan juga ya teman-teman, mungkin kawan-kawan Undira yang memilih akuntansi itu karena apa? Pengen karir cemerlang. Kenapa? Even tidak kerja di kantoran, Anda bisa menjadi financial planner atau konsultan, sebagai konsultan ya. Terus akuntansi mengajarkan sikap tanggung jawab. Kenapa? Karena kan Ibu bilang tadi, angka 0 hilang aja dicariin. Apalagi kalian kalau punya pacar akuntansi dicariin. Anak akuntansi itu setia katanya ya. Karena apa? Itu tadi angka 0 aja selisih 100 perak aja dicari, apalagi kalau kehilangan yang tercinta dicari gitu ya. Nah, di sini akuntansi itu karena setiap harinya kita banyak bergelut dengan menghitung-menghitung, ketelitian ya. Sehingga mau tidak mau kita akan terbiasa menjadi pribadi yang lebih disiplin, rapi dan teratur ya. Itu seperti itu. Biasanya ada alasan yang seperti. Nah, yang menarik lagi, alasan minat akuntansi juga bisa berpikir dengan cerdas ya, bagaimana di sini didorong untuk kreatif sekali ya. Kemudian latar belakang bisnis itu butuh akuntansi ya, latar belakang bisnis itu butuh akuntansi. Walaupun sederhana ya, cuman mencatat misalnya di rumah kawan-kawan Undira sudah ada yang punya online shop misalnya kan, mau nggak mau kan mencatat pembelian barang yang terjual berapa. Nah itu mungkin apalagi untuk SMK yang jurusan akuntansi ya, atau yang anak-anak SMA yang IPS pasti nggak akan kaget ya. Nah di akuntansi juga mengasah kemampuan berorganisasi, karena tadi kan ada rasa tanggung jawab, alasan diri kita bisa lulusan akuntansi itu bisa memperbesar peluang ya mendapatkan pekerjaan lebih baik, karena apa? Organisasi yang terjaga itu seperti itu. Nah yang satu nih, ini paling menarik nih Bu Is, paling seneng banget alasan akuntansi itu fashionable. Kece badai kan kalau fashionable itu. Kenapa? Jangan berpikir orang akuntansi itu kacamatanya tebel, terus langsung jalannya kaku, terus orangnya diem, kemayu. Oh no ya, lihat nih, Bu Is ini dosen ASP, bukan akuntansi tapi aku suka foto. Dosen ASP. Jadi kalau dilihat dari fashionable, orang akuntansi nggak boleh kehilangan gaya. Kenapa? Karena dengan kita stylish, kita akan terbiasa dalam rapi, dalam pekerjaan juga rapi, dalam mengerjakan tugas rapi, hitung-menghitung juga rapi. Kenapa? Kalau ngelihat kita datang terus ada misalnya kita sudah kerja di bagian akuntansi, ada orang mau klaim, misalnya ada kurir atau OB yang klaim, muka kita langsung aduh kayak gimana, itu pasti orang akuntansi kaku. No, akuntansi itu orang yang sangat fleksibel ya, dan fashionable. Nah itu adalah yang paling menarik ya. Kenapa? Nanti ada nih contoh dari anak akuntansi yang tadinya anak akuntansi jadi model dan sekarang ada di Google ya, dia ikuti Google. Nanti kita lihat tokoh-tokohnya ya. Nah, apa aja Bu dari tadi Bu Iis, Kak Iis aja ya lebih enak. Kak Iis dari tadi tuh ngomonginnya akuntansi keren, akuntansi nggak usah ngomong jual kecap deh Bu. Coba apa sih kalau kita nanti lulus di akuntansi itu kerjaannya apa aja sih Bu gitu kan. Nah ini ada beberapa lowongan bagi pekerjaan akuntansi ya. Ada sebagai akuntan publik, bisa sebagai auditor ya, sebagai internal auditor, ini sangat diperlukan sekali. OJK, kemudian perencana keuangan tadi ya, Ibu bilang tadi ya, tidak harus di perusahaan tapi sebagai konsultan keuangan. Sekarang kalau di luar negeri perencana keuangan itu booming. Setiap orang yang memiliki penghasilan dia punya financial planner. Nah di Indonesia ini lagi mulai digalakkan. Jadi paling tidak nanti Pak Didin bisa minta Bu Feli jadi financial planner. Jadi Pak Didin punya gaji yang 100 juta nanti dikelola sama Bu Feli. Apa saja kan gitu kan. Nah itu beberapa lowongannya. Kemudian mau kerja di pemerintahan bisa.
bisa di OJK atau di Bank Indonesia ya. Terus bisa jadi kredit analis di perbankan, bisa kredit analis ya. Kemudian jadi pegawai negeri, siapa bilang anak akuntansi juga bisa loh adaptasi di pegawai negeri, banyak ya. Kemudian jadi dosen kayak Bu Iis, Bu Feli, kayak Pak Didin, Bu Johana, bisa akuntan pendidik. Jadi kalian bisa juga ya, kawan-kawan Undira pengen jadi dosen, bisa sekali ya dengan sebagai akuntan pendidik. Kemudian tadi ya ada menjadi wirausaha, senangnya kewirausahaan, bisa banget. Bu Iis sendiri adalah punya sedikit usaha online, jadi gua ngajar juga, terus sebagai konsultan juga di beberapa perusahaan ya, ada kayak perusahaan minyak, ibu juga ada sebagai konsultan maupun auditor. Jadi tidak dalam kotak ya, kita ini up gitu ya, jadi harus bisa up. Dan kebetulan ibu sebagai konsultan di perusahaan minyak yang memang ekspatriatnya orang-orang asing, jadi mereka senang sekali ternyata orang akuntansi itu nggak kaku ya. Nah itu akuntansi itu nggak kaku ya, akuntansi itu adalah akuntansi yang fleksibel dan reasonable. Nah itu ya. Nah nih, terus masuk akuntansi harus pintar matematik gitu, Kak Iis? Enggak harus pintar matematik, nggak harus. Tapi memang tidak wajib ya, bukan tidak wajib pintar matematika, tapi membutuhkan logika memang dalam akuntansi. Kenapa? Ada hitung-menghitung. Setidaknya dasar akuntansi itu menyajikan laporan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan otomatis. Matematika itu juga menjadi dasarnya. Nah, itu seperti itu. Terus Kak Iis, udah banyak banget kan software akuntansi, emang kita masih dibutuhin nih? Nah ini nih, kemarin kita ada webinar Prodi Akuntansi tentang peran Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya, terhadap profesi akuntan. Ini menarik banget, pembicaranya oke banget. Dan yang dapat Ibu simpulkan dari webinar tersebut adalah apa? Boleh berkembang teknologi, boleh berkembang semuanya, tapi kita harus hidup damai berdampingan dengan kecerdasan artificial buatan. Kenapa? Karena tetap saja kita human, manusia yang punya kecerdasan alami. Nah, kreativitas itu nggak bisa didapat dari mesin, tidak bisa, tapi ada di diri kita masing-masing. Jadi masih dibutuhkankah lulusan akuntansi, mengingat sudah banyak software akuntansi? Jangan lupa ya, itu tidak mengurangi, tapi justru membuat potensi lulusan akuntansi itu menjadi berkembang, menjadi bagus, makin tahu melek teknologi. Jadi tidak harus bisa menjadi lulusan akuntansi yang aware sama yang namanya perkembangan teknologi ya. Karena apa? Jangan sampai nanti kita tergerus oleh teknologi, tapi apa, kita bisa hidup berdampingan damai sama yang namanya teknologi ya. Akuntansi pas banget gitu lah, pas banget bisa mengikuti arah dan alurnya ya. Yang paling penting di akuntansi bukan dihafal teman-teman ya. Bu harus menghafal ya di akuntansi? No, nggak dihafal tapi dipahami. Paling senang kan kalau punya teman dekat pokoknya dipahami, jangan dihafal. Kalau hafal nama nanti suka lupa. Misalnya nih Kak Sekar lagi deket sama Kak Bagas misalnya, tadi salah nama manggilnya Kak Laras, jangan dihafal tapi dipahami. Kalau dipahami jadi makin tahu. Seperti itu ya. Jadi dia tadi bilang di akuntansi, anak akuntansi itu invisible money, paling pinter nyimpen duit ya, kata Bu Feli, rajin menabung tadi ya. Terus ada anekdotnya calon pasangan hidup idaman loh anak akuntansi. Kenapa? Kehilangan kamu aja pusing, apalagi kehilangan kamu, dia bilang gitu. Nah di akuntansi nggak tahu yang namanya PHP, pemberian laporan palsu, nggak kenal tuh akuntansi. Taunya HPP, harga pokok produksi dan penjualan. Jadi anak akuntansi nggak ada PHP ya, taunya HPP. Nah itu ya. Nah anak akuntansi pasti mainannya sama kalkulator. Kenapa? Hitung-menghitung. Jadi jangan kaget, akuntansi itu pasti. Tapi Ibu Iis, Kak Iis sama Pak Didin pasti lebih akuntansi Pak Didin. Karena Pak Didin harus membuat satu anggaran antara manajemen akuntansi. Tetap kan akhirnya Pak Didin juga butuh akuntansi. Karena apa? Harus bikin anggaran loh untuk prodinya. Nah itu salah satu yang menarik dari akuntansi itu ya. Nih tokoh-tokoh keren di akuntansi. Udah nggak asing lagi dong, Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, dia lulusan akuntansi dari UI dan dia menjadi the best menteri terbaik ya. Menurut World Bank ya, Best Minister in the World Awards ya, dia di Dubai, waktu dapatnya di Dubai. Nah, ini dia nih, Dian Harumi Paramita. Ini adalah tokoh inspiratifnya anak akuntansi, perempuan cantik, berhijab, muslim, foto model di New York. Kan? Akuntansi fashionable kan? Nah, ini contohnya, contoh tokoh inspiratifnya.
Kenapa? Dia sekarang ini adalah menjabat sebagai community manager di Google. Yang seneng sama Mbah Google, ayo teman-teman kawan Undira sama mahasiswa pasti paling apa-apa carinya nih Mbah Google. Nah ini Dian Harumi Paramita adalah anak akuntansi ya. Jadi dia juga masuk dalam perusahaan teknologi raksasa. Nah itu karena apa? Walaupun teknologi seapapun tetap kita harus bisa beradaptasi. Nah itulah anak akuntansi itu dalam akuntansi pasti punya punya prediksi-prediksi yang sangat menarik. Nah, salah satunya adalah Dian Harumi. Ini juga lucu nih. Ini dosen akuntansi, keren loh ini. Dia Adi Cipta. Dia dosen akuntansi di universitas swasta tapi di Surabaya ya, tapi dia punya yang namanya industri game. Ya, dia senang main game. Dan akhirnya dia membuat kreativitas digital, membuat studio mechanic motion studio, fokus pada dolaran games. Dia masih dosen akuntansi. Ya, jadi jelas ya, teman-teman, jadi nggak boleh terkukung, jangan terkotak-kotakan, tapi out of the box, ya. Kawan-kawan pasti langsung berpikir, apa? Oh ini loh akuntansi, tokoh-tokohnya bisa menginspirasi kita. Dosen akuntansi aja bisa jadi membuat usaha games, ya. Siapa yang nggak kenal sama Ferdi Nuril, ayat-ayat cinta, dia anak akuntansi loh, ya. Terus Tasya yang nyanyi lagu apa? Libur telah tiba. Nah, ya. Ini juga sama, dia cum laude-nya dari dari ekonomi akuntansi juga UI ya, Tasya. Dan sekarang lagi S2 dia ambil jurusan public administration karena dia sudah punya dasar akuntansi. Jadi benar-benar tokoh-tokoh ini menginspirasi kalian ya. Nah, kenapa sih harus Undira gitu loh? Kenapa kalian harus Undira sih? Lihat dong, visinya Undira keren. Visinya Undira itu, program studi akuntansinya, itu tahun 2030 sudah punya range yang sangat menarik, di mana kita akan berbasis ilmu pengetahuan, kewirausahaan, kita melek teknologi di bidang-bidang akuntansi. Salah satunya akuntansi yang memang menjadi fokusnya Undira adalah akuntansi manajemen, sektor publik, audit, perpajakan. Ini adalah 4 sektor yang sama Undira itu difokuskan. Nah, jadi kenapa harus Undira? Kenapa akuntansi harus di Undira? Karena visinya juga menarik. Misinya di Undira di program studi akuntansi juga membuat kita menjadi semangat ya. Dimana di sini ada teman-teman yang senang riset, senang pengabdian, yuk bareng-bareng gabung ke Undira. Kenapa? Karena dunia industri kewirausahaan pun menjadi misinya dalam prodi studi akuntansi di Undira. Dan dicoba untuk terus berkarya ya, membangun kerjasama, hubungannya juga cukup lumayan baik. Ya, kenapa mesti di Undira ya? Karena memang visi misinya cukup menarik di Undira ini, cukup reliable gitu, maksudnya real gitu ya. Nah, apa sih tadi Kak Iis kalau di akuntansi itu ngapain aja belajarnya? Tadi kalau itu matematika. Akuntansi itu karena bersifat universal dan memang ini adalah salah satu salah satu jurusan yang memang harus dijalani. Kita akan mempelajari beberapa, ada dasar ekonomi. Tetap loh belajar dasar ekonomi ya, ada ekonomi mikro, makro itu belajar juga ya. Kemudian dasar manajemen, ada manajemen pengantar bisnis juga belajar, ada di akuntansi. Matematika bisnis apalagi ya, karena yang senang matematika, anak IPA senang matematika mau masuk akuntansi, go ahead silakan. Karena apa? Di situ ada yang senang matematik. Nah, apalagi mata kuliah terkait akuntansi, sudah pasti ada pajak, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, dan lain-lainnya. Ya, ini salah satu contoh mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan akuntansi. Ya. Nah, di Undira, di prodi akuntansi, kita fokus pada 4 konsentrasi. Nah, jadi kalau kawan-kawan Undira sudah mulai ini loh akuntansi, kayaknya tertarik banget ya sama akuntansi di Undira. Kita punya 4 konsentrasi yang sudah mencakup globalisasi ya. Ada akuntansi manajemen. Yang tadi akuntansi manajemen itu bagaimana kita memanage ya, bagaimana kita membuat akuntansi pelaporan pengambilan keputusan ya, itu akuntansi manajemen ya, termasuk salah satunya adalah akuntansi keuangan dalam akuntansi manajemen ya. Kemudian ada konsentrasi akuntansi sektor pemerintahan ya, ini yang tadi yang mau ke ASN, tadi kan ada alasan memilih itu selowongan, ada ASN, ada akuntansi sektor pemerintahan. Di sini sektor publik ya, belajar yang namanya mata akun di dalam Kementerian Keuangan ya. Jadi ada ada banyak hal yang bisa dipelajari di sektor pemerintahan ya, sektor publik namanya.
yang senang dengan memeriksa audit, pemeriksaan pemeriksaan keuangan, ada audit jadi auditor. Kita punya konsentrasi audit ya. Nanti akan belajar internal auditor, ada digital audit digital EDP, elektronik data elektronik data digitalnya ya, dalam audit juga ada. Nah, perpajakan ini juga ada. Perpajakan itu yang Ibu bilang tadi, hanya 2 yang pasti di dunia ini katanya. Pajak, bayar pajak sama mati katanya kan gitu kan kawan-kawan Undira ya. Nah, perpajakan ini juga kita kasih konsentrasi. Di pajak itu bisa paham pajak internasional, manajemen pajak, kita bisa paham akuntansi pajak. Nah, ada beberapa mahasiswa yang ikut audiens ini mahasiswa pajaknya Bu Iis nih. Jadi sudah paham bagaimana akhirnya pajak itu juga menjadi hal yang menarik dalam konsentrasi di Undira ya. Kenapa? Karena Undira juga ingin ke depan itu lulusannya juga bisa aware sama yang namanya perpajakan, karena perpajakan masih menjadi primadona di dalam penerimaan negara ya. Jadi pajak itu penerimaan negara yang paling primadona loh ya. Nah, kita punya mata kuliah bebas untuk kampus merdeka nih, kita sudah punya loh di Undira itu memfasilitasi kampus merdeka. Kita punya beberapa mata kuliah yang bebas dipilih oleh prodi mana saja dan bisa juga dipilih oleh semua konsentrasi. Ada akuntansi keuangan syariah ya, lagi booming ya akuntansi syariah, akuntansi sosial lingkungan CSR. Nah, yang kemarin ada siapa tuh di suatu desa yang dapat uang banyak, beli mobil banyak, itu karena lahannya dibeli oleh Pertamina. Itu salah satu adalah akuntansi sosial dan lingkungan. Kita belajar di sana CSR-nya. Yang sedang sama fintech, nah OVO, tadi katakan Mbak Kasekar bilang akan dapat OVO. OVO itu adalah financial technology, fintech, akuntansi pun ikut merambah, ikut memasukkan ke dalam mata kuliahnya. Ada sistem finansial teknologi. Nanti bisa ketemu sama Kak Iis dalam fintech. Kenapa? Dan kita kemarin juga waktu berbicara akuntansi itu mengadakan webinar juga, implementasinya adalah salah satunya yang memang sudah menjalankan fintech-nya ya. Fintech itu banyak ya. Sekarang udah senang semuanya pakai fintech. Tadi Kak Sekar bilang ada GrabFood, ada OVO, nah itu adalah fintech, financial teknologi ya. Kemudian ada audit manajemen mutu yang tadi ya, yang seperti kalau di kampus ada yang namanya SPMI, penjaminan mutu, atau ada itu juga masuk. Kita punya di akuntansi ada audit manajemen mutu. Bagaimana sebuah perusahaan, sebuah lembaga organisasi itu mempunyai mutu yang bagus. Nah, itu juga kita kasih konsentrasi mata kuliah bebas yang bisa dipelajari di akuntansi di Undira ya. Nah, Undira kerennya apa? Kalian bisa dapat kuliah bagus di akuntansi Undira, harganya terjangkau. Nah, terus kita sistemnya itu adalah student center learning. Jadi apa? Mahasiswa diajak untuk banyak membaca, banyak belajar. Dosennya harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Harus lebih aware gitu ya, lebih peka. Jadi kita masuknya ke dalam center learning. Terus ada observatory learning. Kita juga ada observasi. Jadi biasanya di mata kuliah perpajakan itu ada pajak daerah revisi daerah. Suka ada observasi. Bagaimana sih pajak hotel? Bagaimana sih pajak reklame gitu ya? Nah, itu ada. Di akuntansi sektor publik juga ada. Bagaimana sih APBN dikelola? Nah, itu namanya masuk ke observatory learning. Dan Undira, di akuntansi Undira itu juga menggunakan metode seperti itu. Di Undira, belajar akuntansi di Undira itu kalau nggak pandemi kita ada tatap mukanya ya, ada metode luring namanya tatap muka ya. Kemudian kita juga punya e-learning ya, jadi ada beberapa mata kuliah di e-learning-kan ya, yang jarak jauh. Nah, ini juga menarik. Kenapa? E-learning pun tidak kualitasnya nggak beda jauh dengan tatap muka ya, masih akan semakin berkembang. Nah, ini adalah beberapa kenapa akuntansi di Undira itu harus kalian pahami dan harus kalian kenali dan harus kalian jajaki, kalau bisa daftar juga gitu kan, biar ketemu sama kita ya. Oke teman-teman, kawan-kawan Undira, happy learning by doing ya. Kita bisa belajar keren di Undira di studi akuntansi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Itu paparan singkatnya saja tentang akuntansi, nanti kita akan banyak diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Feli.